Ya, berkaitan dengan streamline, straight line, dan path line. Nah, mungkin yang akan dilatih nanti itu berkaitan dengan streamline. Kalau melihat ilustrasi ini, kemarin saya coba tanyakan mana streamline, mana velocity, mana posisi misalkan. Itu sepertinya cepat begitu. Nah, bagaimana kalau ini kita hubungkan ke persamaan matematis? Apakah bisa apa ya? Nah, bisa selancar itu gitu ya. Nah, karena ini berkaitan dengan medan atau fungsi pada suatu ruang. Nah, ini berkaitan dengan teori potensial juga, materi di teori potensial. Jadi harusnya sebagian besar materinya sudah disampaikan. Nah, memang ada lagi yang berkaitan dengan path line dan straight line. Mungkin nanti juga ada contohnya, tetapi saya mungkin fokus di bagian streamline, velocity, dan juga mungkin posisi. Masuk ke fluid kinematik, kinematika fluida. Nah, kita mungkin berkenalan dulu dengan metode Eulerian dan Lagrangian. Jadi pada tinjauan kinematika ini mungkin ada ilustrasi yang menunjukkan berkaitan dengan metode Eulerian dan Lagrangian untuk menggambarkan aliran. Jadi yang pertama Eulerian itu kurang lebih kalau secara ilustrasi ditunjukkan di gambar sebelah kiri, kalau Lagrangian itu berkaitan sebelah kanan. Jadi kalau yang Eulerian itu lebih ke model atau medan fungsi medan ya atau potensial field. Nah, di sini dikarakterisasi atau ditunjukkan dengan adanya fungsi yang merupakan fungsi terhadap jarak dan juga ada tambahan waktu, ada T-nya. Sedangkan kalau yang Lagrangian itu fokusnya pada partikel. Jadi biasanya berkaitan dengan lebih ke path line atau straight line. Nah, jadi fokusnya ini kalau cukup sedikit atau mungkin kalau mau mengamati banyak partikel berarti harus cukup besar berkaitan dengan komputasinya. Tapi kalau secara umum biasanya orang dapat informasi atau kita sering berhubungan dengan yang bagian Eulerian. Oke, ini ilustrasi. Nah, ini gambar ini untuk kalau misalkan ilustrasi di sini ada cerobong, ini ada asap begitu ya. Terus kemudian ada aliran fluidanya bisa dikarakterisasi pada posisi XY, misalkan ini plotnya bidang XY dan waktu begitu ya. Nah, jadi selain temperatur, misalkan di sini ada keterangan T besar itu mungkin temperatur pada suatu ruang, ya mungkin ada kecepatan, ada besaran yang lain yang bisa disajikan dalam bentuk metode Eulerian. Jadi tinjauan kinematika fluidanya dipelajari dengan menggunakan fungsi medan. Nah, biasanya kita kenal ada ini ilustrasi grid begitu ya. Jadi ilustrasi grid itu kalau di sini tunjukkan hanya satu, ini misalkan kita ingin tahu secara peta, berarti kita perlu data-data itu dengan distribusi dua dimensinya. Kalau mau lengkap ya tiga dimensi, tapi kebanyakan di buku teks Anda akan berhubungan dengan contoh-contoh yang satu dimensi atau dua dimensi. Biasanya kalau tiga dimensi sudah perlu simulasi atau komputer, tapi untuk memahami matematis mungkin cukup di satu dimensi, dua dimensi dulu juga sudah baik. Nah, ini mungkin ilustrasi kalau saya ambil nih mungkin di overlay di suatu ini Eropa ya kalau nggak salah ya. Nah, ingat kan? Ini mungkin ya Itali, di sini mungkin yang lihat Liga Inggris kan pasti hafal di sini. Ini Eropa lah kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mungkin aliran apa ini? Mungkin banyak yang pakai juga kalau Anda belajar di meteorologi seperti itu ya. Tapi kalau di geofisika biasanya pemetaannya juga seperti ini gitu ya, baik di subsurface atau di permukaan data-datanya. Nah, jadi di sini representasi medan atau field representation. Kalau bahasa Inggrisnya kan biasanya pakai field, kalau di mata kuliah kita biasanya pakai medan istilahnya. Jadi sekarang kira-kira kebayang nggak medan itu apa? Atau dulu pada saat kuliah teori potensial, medan tuh kira-kira apa gitu? Area ya? Iya, distribusi arah ya. Oke, jadi kalau saya sih melihatnya medan itu kan seperti ya lebih ke fungsi ruang ya, jadi spasial begitu ya. Jadi eh,
Bahasa Inggrisnya biasanya field. Biasanya kalau ditranslate, kalau misalnya saya pakai translate-nya buru-buru pakai Google Translate, biasanya yang ada di slide itu tulisannya lapangan gitu kan. Karena field kan gitu. Jadi representasi lapangan gitu. Jadi eh, ya mungkin tinggal diganti representasi medan. Maksudnya itu. Kalau istilah yang kita pakai di perkuliahan. Nah, ini kurang lebih kalau kita bicara terkait dengan vektor kecepatan, nah ini kan semuanya sudah belajar velocity field-nya. Misalkan V itu dicetak tebal, berarti dia notasi untuk apa kalau tebal? Vektor ya kan? Nah, kalau vektor itu ada komponen yang ke arah I, J, K atau suku X ya, atau apa biasanya bilangnya. Komponen X, komponen Y, komponen Z. Ini saja ini ditambahkan time ya. Jadi ada X, Y, Z dan waktu. Begitulah kurang lebih. Untuk apa? Untuk medan kecepatan ini ilustrasinya. Nah, biasanya juga kalau di teori potensial biasanya nulisnya V ini di sini tulisnya Vx kan. Ini Vy, ini Vz. Biasanya kan gitu kan ya. Sama nggak buku teks yang dipakai? Nah, tapi kalau di buku mekanika fluida biasanya mereka cenderung pakai U, V, W. Kecil tapi U kecil, V kecil, W kecil. Ini V sama V-nya tapi ini V kecil gitu. Jadi U, V, W. Ini kalau lebih familiar pakai V besar indeks X, V besar indeks Y, V besar indeks Z itu juga mirip. Nah, ini ilustrasi saja kalau misalkan simulasi di reservoir. Nah, anggap aja area, terus kemudian ada arah vektor terkait dengan pergerakan fluida di bawah reservoir dari distribusi sumur di reservoir. Ini kalau penampakan 2 dimensi reservoirnya atau 3 dimensi, nah biasanya itu orang bekerja di situ untuk berkaitan dengan simulasi reservoir. Metode Lagrangian, ini kurang lebih ilustrasinya, tadi mungkin sudah sempat disampaikan secara ringkas, jadi mungkin akan lebih mudah kalau kita punya koordinatnya itu bekerja di bagian stream, koordinat streamline atau ini arah S atau streamwise dan normal dari streamwise. Nah, mungkin kita nggak akan bahas banyak di situ. Ini mungkin akan di-skip, tapi Anda bisa cek di buku teks untuk ilustrasi kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan streamline koordinat. Oke, nah sekarang kita masuk di representasi medan, seperti yang disampaikan tadi. Nah, kita ingin coba perlahan-lahan. Mungkin saya ini hanya review saja, atau nanti jadi bahan pada saat Anda melakukan SCL. Nah, ini bagaimana dengan fungsi terhadap ruang? Jadi kan field representation ini atau representasi medan ini mungkin akan cocok kalau kita bisa menggambarkan posisi, kecepatan, dan streamline sendiri. Jadi gambaran di sini itu cukup lengkap untuk representasi ini. Posisi kurang lebih ini di titik yang mana? Biru kan? Berarti kalau titik yang biru berarti punya koordinat kan ya? Ada X, ada Y-nya. Oke. Terus kemudian ada representasi medan berkaitan dengan kecepatan. Nah, kecepatannya yang mana? Yang arah panah merah. Berarti itu berkaitan dengan vektor kan ya? Ada arahnya kan? Nah, berarti arah vektor itu juga memiliki komponen X, Y, Z kan ya? Kalau di sini mungkin 2 dimensi saja ya, X, Y saja itu, bisa kan ya? Sedangkan kalau streamline di sini garis yang hijau. Nah, garis yang hijau ini berarti kira-kira gimana menggambarkan dalam representasi medan? Nah, ini pertanyaan. Biasanya jedanya di sini. Jadi kalau garis ini garis atau posisi? Garis kan. Kalau posisi biasanya kan koordinat, ya kan? Nah, kalau garis kira-kira bagaimana kita menggambarkannya di fungsi medan?